Ikhwanah rahimakumullah. Manqobah ke-24 yang barusan kita dengar itu jangan dijadikan sebagai penghalang kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksud begini, posisi kita kan dekat dengan Allah. Al-Baqarah 186 menyebutkan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila umatmu nanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i iza da'an, dan aku akan memenuhi segala permohonan daripada hamba-hambaku itu. Malah dalam ayat yang lain disebutkan dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita ini lebih dekat daripada urat nadi, min hablil warid. Tetapi kedekatan itu terkadang ada penghalang. Nah, penghalangnya ini satu di antaranya adalah kita tunduk kepada hukum kausalitas. Kausalitas kan hukum sebab akibat. Orang bisa mendapatkan uang kalau bekerja. Padahalnya yang ngatur rezeki kan bukan kita. Kalau keyakinan kita tunduk kepada hukum kausalitas, mestinya orang yang paling rajin adalah orang yang paling kaya. Orang yang paling getol bekerja mestinya jadi paling kaya. Tetapi kan tidak begitu. Jadi soal rezeki itu Allah yang atur. Dan rezeki kan lebih hafal alamat pemiliknya ketimbang kita ngejar-ngejar rezeki yang kalau memang bukan kita pemiliknya nggak akan ketemu. Itu salah satu contoh kausalitas sama-sama begitu. Nah, pada Manqobah ke-24 itu orang yang kena penyakit taun apabila makan rerumputan, Tuan Syekh. Dan karena banyaknya yang sakit sampai-sampai rerumputan itu habis. Kemudian kan diumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasah, maka akan segera disembuhkan penyakitnya. Itu dalam artian perlu diterjemahkan dengan bahasa torikoh gitu ya, dalam artian tidak berbentuk apa namanya rumput, tidak berbentuk air. Belum tentu begitu. Secara lahiriah sah-sah saja semacam begitu kan, kita kalau datang kepada pangarsa abah juga kadang-kadang membawa air. Tetapi pancaran energi yang begitu kuat daripada pangarsa abah itu akan disalurkan lewat itu. Nah, tetapi yang perlu kita terjemahkan adalah pancaran energi rumput dan air itu adalah berbentuk zikir jahar dan zikir kopi. Jadi tinggal tidak semua bisa menyembuhkan. Engkau sesuatu itu bahwa yashfin. Apabila aku sakit, dia Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Meskipun kita tidak perlu untuk menafikan kemampuan seorang dokter yang mengerti di atas rata-rata tentang kesehatan tubuh manusia. Akan tetapi yang menyembuhkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dokter bisa menyembuhkan karena obat umpamanya, nggak akan ada dokter yang meninggal dunia, disembuhkan saja. Kira-kira semacam begitu. Kan itu bukan urusan manusia, urusan kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Ada hak prerogatif. Nah, maksud saya jangan sampai keyakinan kita itu sendiri itu tergoyahkan dengan kalimat semacam demikian. Dalam artian kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai terhalang oleh hal-hal
yang sebenarnya kita sendiri mampu untuk melakukannya. Ini kan kita dalam kondisi riyadhah, dalam kondisi pelatihan, baik pelatihan lahir ataupun pelatihan batin. Bulan Safar saja umpamanya huruf sol kan itu dimaknai oleh pengarsa apa sebagai sufaul qalb. Bagaimana kita mensucikan hati kita. Nah, ada beberapa hal ya, yang dapat dijadikan sebagai penghalang ya. Tebalnya apa? Tebalnya hijab, tebalnya apa namanya yang menghalangi jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang satu adalah semacam hubud dunia, cinta dunia. Bukan berarti kita harus lepas daripada kehidupan dunia. Malah Abah menganjurkan kita, ikhwan, akhwat itu sendiri itu dianjurkan, sangat dianjurkan untuk menjadi orang kaya. Bagaimana kita bisa melakukan suatu perbuatan, termasuk sodako, apabila kita sendiri tidak mau? Kira-kira semacam begitu. Meskipun diterjemahkan yang namanya sodako belum tentu harus berbentuk materi. Nah ini, jadi hubudunya itu sendiri maksud saya, dulu, mungkin juga sekarang, saya tidak tahu. Kalau ada satu pertemuan, sebut saja rapat umpamanya. Kemudian terdengar kumandang azan, maka rapati skor selama azan dikumandangkan. Begitu azan selesai, rapat dibuka kembali. Itu keliru. Keliru dalam artian, itu berarti hubudunya. Gitu ya. Jadi, mafhum mukhalafah, apa namanya, eh, kebalikan daripada yang saya sampaikan itu, yang namanya hubudunya, artinya yang diprioritaskan adalah masalah keduniaan. Masalah keduniaan, masalah, termasuk di dalamnya adalah jabatan dan sebagainya. Umpamanya sampai ada orang menawarkan, akan aku beri posisi yang penting dalam satu pekerjaan. Nah, tapi jangan mengutamakan sholat. Sholat kan ada waktunya. Nah, kalimat semacam begini ini sebenarnya hubudunya. Harus hati-hati. Dalam artian, sholat itu penting. Bukan yang penting sholat. Nah, kalimat ini menyiratkan arti bahwa kita ini jangan menomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, selama Allah membersamai kita, itu sebenarnya nggak ada masalah. Asal kita patuh mengikuti perintahnya. Konon di dalam beberapa keterangan, neraka itu kan panas. Panasnya gitu sudah bisa dirasakan dengan jarak sekian sekian jauh. Tapi mengapa penjaga neraka nggak pernah merasa kepanasan? Dia kan makhluk. Kuncinya karena menjalankan perintah Allah. Apapun yang kita lakukan selama itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala nggak akan berpengaruh negatif bagi diri kita. Termasuk pada Manqobah ke-24 adalah munculnya penyakit-penyakit itu. Begitu. Penyakit kan sumbernya mulut. Penyebabnya ada dua. Kalau nggak salah makan, pasti salah ngomong. Itu saja sebenarnya kalau yang ingin kita ketahui. Nah, jadi hubudun ya semacam demikian. Kalau kita mengunyah zikir, meminum zikir kopi dalam artian mendawamkan dan sebagainya, otomatis daya imun kita itu sendiri itu akan semakin baik. Pada waktu ke Mursyid dan periode Abah Ano, itu anak SD itu belum diizinkan untuk ditalkin. Tapi ke Mursyid dan pengarsa Abah Awas itu sangat membolehkan. Anak-anak seusia SD pun itu ditalkin. Karena sama saja dengan memberikan imunisasi kepada mereka, kepada anak-anak kita. Daya tahannya, kekebalan tubuhnya itu akan semakin kuat, akan semakin hebat. Manakala diberikan lebih awal. Tidak salah. Kan kita sebagai murid itu kan harus sami'na wa ta'na. Harus ittabi adbaruhum, harus mengikuti dari belakang apa saja yang diperintahkan oleh pengarsa. Itu yang pertama, itu bisa saja menjadi penghalang. Jadi dalam artian tidak berarti kita harus mengurangi aktivitas keseharian, tidak begitu maksud saya. Tapi yakini apabila memang disebut di dalam Al-Quran, wajib hukumnya kita untuk meyakini kebenaran Al-Quran. Faiza maridu bahwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan.
Itu yang pertama begitu. Yang kedua, eh, tunduknya kita kepada hukum kausalitas yang saya sebutkan tadi. Nah, hukum kausalitas kan hukum sebab akibat. Di dalam apa ya hal rezeki, jangankan manusia, binatang melata sekalipun itu kan memperoleh bagian. Gitu ya. Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Akan tetapi kan bukan hanya itu. Ayat yang ngomongin masalah rezeki. Ayat 49 daripada surat An-Najm mengatakan, wa alaysa lil insan illa masa'a. Orang rajin itu pasti akan lebih baik, akan lebih berpeluang ketimbang orang malas. Bukan jadi jaminan, tapi lebih berpeluang. Orang sehat akan lebih berpeluang untuk melaksanakan amal soleh daripada orang yang sakit. Tapi kalau ternyata memang orang itu menyadari bahwa ternyata segala ketentuan datang dari Allah Subhanahu wa taala, bisa saja orang sakit itu bisa lebih tinggi amaliyahnya daripada orang sehat. Semuanya bergantung kita memaknainya gitu ya. Usia orang yang lebih sepuh itu pasti lebih berpeluang lebih banyak amal ibadah yang sudah dilakukan. Tapi kan tidak begitu. Bisa saja orang yang dibuat tanda kutip usia muda, dalam artian tidak terlampau panjang dari sisi angka. Tetapi kalau amaliyahnya bagus itu kan bisa saja lebih baik daripada yang sudah sepuh. Nah ini kausalitas itu tunduk kepada yang demikian. Nah ini harus kita yakini segala sesuatu itu ada hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau surat Luqman ke-34 hak prerogatif Allah kan ada 5. Bukan lima-limanya, hanya yang disebut pada ayat itu ada 5. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Kapan terjadinya kiamat itu hanya Allah yang tahu. Kalau ingin diundur, jangan berhenti zikir. Itu. Abah mengatakan kan satu orang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala 40 tahun dunia diundur untuk dihancurkan. Berapa banyak orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita kesir narasa ribuan manusia zikir bareng gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua itu yang kedua. Pertama hubud dunia, yang kedua adalah hukum kausalitas. Sebab akibat. Memangnya kenapa? Kita kan maaf, kita melangkahkan kaki dari pagi untuk menjemput rezeki. Itu kan penyebab. Penyebab datangnya rezeki adalah kita melangkah. Padahal kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah musabbibul asbab yang membuat yang menjadi penyebab kita melangkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira semacam itu. Itu yang pertama hak prerogatif Allah. Yang kedua wa yunazzilul gois, menurunkan hujan. Gitu ya. Kalau kita kan lebih mengedepankan mengeluh. Dikasih hujan ngomong, dikasih panas ngomong. Bagaimana caranya agar kita itu tidak banyak terpengaruh oleh kondisi semacam demikian? Maksud saya pemikiran-pemikiran yang begitu. Ya, amalkan saja amalia. Nanti juga akan paham sendiri. Itu kan Allah apabila menghendaki seseorang menjadi baik itu akan diberikan satu kondisi pakihan fiddin. Kondisi bahwa seseorang tersebut adalah akan menjadi orang yang ngerti tentang agama, bukan paham agama. Banyak yang paham tapi nggak ngerti. Begitu. Makanya beda antara pakih dengan alim. Kalau alim itu orang bisa paham. Tapi kalau pakih itu mengerti. Orang ngerti pasti alim. Orang orang apa orang yang pakih itu pasti alim. Tapi orang alim belum tentu pakih. Gitu. Dikaji berbagai persoalan. Hanya dikaji kan. Kapan mengamalkan. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa. Jangan lupa. Bahwa ternyata di balik apa namanya amaliyah yang kita lakukan itu kita tidak bisa lepas daripada targhib dan tarhib. Yang kita lakukan itu seakan-akan ada pengharapan kita kira-kira kita akan memperoleh apa kira-kira. Itu targhib yang begitu.
Kalau dalam bahasa kasarnya, kita melakukan amal ibadah itu agar kita mendapatkan anugerah dari Allah berbentuk surga umpamanya. Saya melakukan amalia semacam begini karena saya takut masuk neraka. Itu targhib dan tarhib. Padahal itu kan bukan urusan manusia yang begitu, gitu ya. Kalau mau masuk ke dalam surga kan banyak cara, banyak jalan. Jangankan kita yang melakukan amalia gitu ya. Ya. Kita nolongin anjing yang kehausan saja, itu orang kan ada ceritanya di dalam hadis. Kalau hanya sekedar itu, gitu ya. Jadi terlalu kecil kalau kita mempunyai cita-cita begitu, gitu ya. Jadi semacam di dalam beberapa khususiatnya, keistimewaan, kalau rezeki ingin dilancarkan, apa namanya, laksanakan sholat duha. Jangan dijadikan sholat duha sebagai penyebab lancar rezeki, tidak begitu, tidak. Abah mengatakan, kalau pengen lancar rezeki, laksanakan sholat duha. Tapi pada waktu sholat duha, jangan minta rezeki. Kan begitu. Memangnya kenapa? Memang itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Yang ketiga, prerogatif Allah adalah ya'lamu fil arham. Bayi dalam kandungan. Bukan hanya sekadar jenis kelamin, bukan hanya volume air ketuban, berbagai persoalan hidup, termasuk pigmen di dalamnya itu sendiri, itu bisa saja akan memunculkan keistimewaan, keajaiban kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Logikanya, itu kan dalam kehidupan diberlakukan hukum Mendel, hukum genetika. Orang kulit putih kawin dengan orang kulit putih, itu anaknya pasti putih. Gitu. Orang kulit hitam kawin dengan orang kulit hitam, pas ya anaknya berkulit hitam. Tapi kalau suaminya kulitnya putih, istrinya hitam, itu kan hukum Mendel yang diberlakukan. Seperti bunga mawar, bunga ros. Bunga ros warna putih dikawinkan dengan bunga ros warna merah. Itu 25% akan berwarna merah, 25% akan berwarna putih. Sisanya 50% akan berwarna di antara merah dan putih, akan berwarna pink. Tetapi kan kewenangan Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Gitu. Itu ya salah satu dan nah, ada lagi kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Wa mata dari nafsun, maza taksibu badan. Apa yang akan kita lakukan besok itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Itu sah-sah saja apabila kita bikin schedule besok mau mengerjakan apa dan sebagainya. Akan tetapi kewenangan ada pada Allah. Dan yang kelima adalah wa mata dari nafsun bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana kita akan meninggal dunia itu hanya Allah yang tahu. Banyak calon jamaah haji yang akan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Berdoa pengen kembali lagi. Sebelum berangkat kadang-kadang dipanggil meninggal. Ini. Ada orang yang berdoa, mudah-mudahan saya meninggal di sana agar banyak orang yang menyelatkan. Kalau yang diurus, disolatkan di Masjidil Haram. Kalau yang nggak diurus, ya setelah dimandikan, disolatkan di rumah sakit oleh 2-3 orang, langsung dikubur. Gitu. Itu kan di bumi mana orang-orang berdoa, minta didoakan agar sehat, agar bisa kembali lagi ke tanah air. Bisa saja Allah menghendaki lagi. Nah, ini termasuk di dalamnya. Dalam artinya ada targhib dan ada tarhib yang menjadi penghalang kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau begini mau begitu, yang penting adalah amalia gitu. Jadi dikatakan apa namanya? La yaltafit minkum ahad. Jangan terpengaruh oleh apapun. Makanya tidak heran gitu ya pada waktu pertama sekali pengersa Abah disebut namanya di Suryalaya pada waktu tawasul setelah Abah Anum berpulang itu kan gegernya luar biasa. Hmm. Kalau saya umpamanya disebut semacam begitu, kayaknya hidung bisa push up. Tapi kan pengersa Abah Aus mah nggak begitu. Begitu Abah menyampaikan hikmat ilmiah. Sejak saya mengenal Abah Anum sampai hari ini dan sampai hari kapanpun tinggi badan saya tetap 165 cm. Orang akan berpikir apa hubungannya? Tetapi menyiratkan arti yang sangat mendalam. Semua orang memuji Abah, Abah nggak akan berpaling dari
kemursyidhan pengersa Abah. Semua orang menghina Abah, mencaci maki Abah, tidak akan mengurangi kecintaan Abah kepada Abah. Kira-kira semacam itu. Nah, yang terakhir, sebagai penghalang yang perlu untuk kita ketahui gitu ya. Itu terkadang apabila kita melaksanakan amalia kita sudah merasakan hasilnya. Dalam artian nikmat amat ya kalau zikir tengah malam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu apabila itu yang kita lakukan, tidak zikir artinya kita tidak mendapatkan nikmat itu. Tidak begitu. Gitu. Jadi kenikmatan kita melaksanakan ibadah itu sendiri itu terkadang mengecoh. Orang sudah melakukan amal baik, itu akan dikecoh oleh setan, seakan-akan itu yang terbaik. Padahal ada yang lebih baik lagi. Kalau memang begitu, kita sudah tidak lagi terikat dengan apa yang menjadi konteks lahiriah semacam demikian. Semuanya adalah karena kita yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Iwan ahadrimakumullah, saya kerucutkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala disebut di dalam Al-Qur'an. Fa inni qori. Akan tetapi terkadang hijab itu sendiri mulai dari tipis menebal 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 apabila didiamkan itu akan berbahaya. Pertama ubudunnya, yang kedua hukum kausalitas, yang ketiga adanya targib dan tarhib. Harapan kita, apa yang kita takuti, dan yang terakhir adalah manakala kita sudah merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dicari adalah kenikmatan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menjadi penghalang. Mudah-mudahan bermanfaat. Meskipun tidak sistematis, mudah-mudahan apa yang dapat kita ambil itu bisa menjadikan sebagai tambahan pengetahuan. Kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengersa Abah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karamah guru agung pengersa Abah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.